Sebermula, hiduplah seorang pemuda yatim piatu bernama Malim Deman. Untuk bertahan hidup, dia bekerja di ladang milik pamannya yang terletak di pinggir hutan. Tak jauh dari situ, ada sebuah rumah yang dihuni oleh seorang janda tua bernama Mandeh Rubiah. Mandeh Rubiah adalah wanita yang baik hati dan akrab dengan Malim. Dia sering mengirimi pemuda itu makanan saat menjaga ladangnya pada malam hari. Bahkan, dia sudah dianggap anak sendiri oleh janda itu. Pada suatu malam, Malim Deman merasa haus saat menjaga ladang. Dia berniat untuk meminta air minum ke rumah Mandeh Rubiah. Sampainya di pekarangan, dia mendengar suara beberapa perempuan yang berasal tak jauh dari kolam yang terletak di belakang pondok wanita tua itu. Malim mengendap-endap menuju tempat tersebut dan terkejut saat melihat 7 bidadari sedang mandi di sana. Pemuda tersebut begitu terpesona saat melihat kecantikan para bidadari. Tak jauh dari tempatnya berdiri, tergeletak 7 selendang milik para bidadari. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia mengambil salah satu selendang itu dan disembunyikan di rumah ibu angkatnya. Ternyata selendang yang diambil adalah milik bidadari bungsu. Bidadari bungsu pun menangis karena tidak bisa kembali ke kayangan. Melihat hal itu, Malim Deman kemudian mendekati dan mengajaknya untuk tinggal di rumah Mandeh Rubiah. Bidadari itu pun kemudian diangkat anak oleh Rubiah dan dipanggil putri bungsu. Sejak saat itu, Malim Deman semakin sering pergi ke tempat Mandeh Rubiah. Tunggu sebentar putri bungsu, aku membawakan bunga untuk engkau. Kedua muda-mudi tersebut saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah tidak lama kemudian. Kebahagiaan pasangan semakin bertambah setelah dikaruniai seorang putra tampan yang diberi nama Sultan Duano. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena Malim Deman mulai gemar berjudi. Dia bahkan sering berhari-hari tidak pulang. Nasihat sang istri untuk tidak berjudi lagi Senang pun tidak berjudi diindahkannya. Melihat kelakuan suaminya, putri bungsu yang sudah tidak tahan lagi hanya bisa menangis dan menjadi rindu dengan rumahnya di kayangan. Hingga pada suatu hari saat mencari barang, perempuan cantik itu tidak sengaja menemukan selendangnya. Dia kemudian menyuruh seseorang untuk menyuruh Malim pulang kalau dia masih ingin melihat anak dan istrinya di rumah. Namun setelah ditunggu beberapa lama, laki-laki itu tidak kunjung pulang. Akhirnya putri bungsu memutuskan untuk pulang ke kayangan dengan membawa serta anak lelakinya tanpa menunggu sang suami. Sementara itu, Malim kembali ke rumah dengan perasaan sangat menyesal karena sudah tidak mendapati anak dan istrinya di rumah. Aku telah menyesal meninggalkanmu, wahai putri bungsu.